Di record? Oh, Ya. udah. Baik, Ya, silakan. 10 menit ya waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innasam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang alih kode dan campur kode. Di kelompok 6 ini beranggotakan Amelia Karina, Ana Melani, Feni Rolina, dan saya Cynthia Kusumendrum. Yang pertama, saya akan membahas tentang alih kode. Menurut Apple, alih kode adalah gejala peralihan pemakaian bahasa karena perubahannya situasi. Sedangkan menurut Linus, alih kode bukan hanya terjadi antara bahasa, tetapi terjadi antara ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam suatu bahasa. Secara sosial, perubahan pemakaian bahasa memang harus dilakukan, sebab sangat tidak pantas untuk menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang ketiga. Oleh karena itu, alih kode mempunyai fungsi sosial. Nah, secara umum, penyebab alih kode itu antara lain adalah 1. Pembicara atau penutur, 2. Pendengar atau lawan tutur, 3. Perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga, yang keempat, perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya, dan yang terakhir, perubahan topik pembicaraan. Nah, selanjutnya ini ada analisa peristiwa alih kode. Yang pertama, pembicara ingin membiasakan berbahasa Jepang. Nah, percakapan singkat seperti ini biasanya diungkapkan oleh mahasiswa yang sedang mempelajari bahasa Jepang, karena membiasakan berbicara dari bahasa ibu beralih kode ke bahasa Jepang. Dan biasanya digunakan pada kalimat-kalimat pendek. Yang kedua, untuk mengakrabkan. Contohnya, ada yang berbicara, teman-teman osakini, lalu teman yang lain menjawab kyotsukete. Nah, sebenarnya itu kalau dalam bahasa Jepang, kyotsukete itu nggak bisa dijawab untuk ucapan osakini. Cuman secara harafiah kan, kyotsukete itu artinya hati-hati. Jadi digunakan dalam konteks bahasa Indonesia, tapi berbicaranya dengan bahasa Jepang. Nah, itu gunanya untuk mengakrabkan. Selanjutnya, untuk berganti topik. Contohnya, di kelas si A bilang, semoga owarimasu. Lalu si B bilang, subu owarimasyo. Si C bilang, kayaknya sebentar lagi deh. Nah, terus yang pertama itu lagi bahas tentang kapan jam kelas berakhir. Tapi tiba-tiba si A ngerubah topik ke, dia bilang, naka suitai. Gitu. Dia ngungkapin kalau perut dia lapar. Jadi itu ada pergantian topik dari hal lain ke hal lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Feni Rolina. Berikut contoh peristiwa alih kode. Tonarino hitowa jawajin desyo. Ia pakai jawago. Teman C datang, kemudian duduk di sebelahnya. Wah, teknik sipil ki opo to lali aku. Sing bangun-bangun nomor kui loh. Mo hitomu jawajin desyo. Jawago de hanashitaka. Hai, jawago de. Pemulihan alih kode pada teks tersebut, alasannya, 1. Agar orang di luar mahasiswa bahasa Jepang tidak mengetahui maksud pada percakapannya. Terlihat pada kalimat Tonarin no hitowa, jawajin desyo, dan mo hitorimo jawajin desyo. Kedua, peristiwa alih kode karena terpengaruh lawan bicara terlihat pada percakapan ia pakai jawago dan jawago de hanashitaka dan hai jawago de. Selanjutnya. Penyebab alih kode. Alih kode yang muncul dalam percakapan mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Pembicara ingin membiasakan bahasa Jepang. Kedua, menyembunyikan maksud supaya orang luar mahasiswa bahasa Jepang tidak mengetahui. Ketiga, kebiasaan. Keempat, mengaprakan. Kelima, menghaluskan. Keenam, berganti topik. Ketujuh, menyambung lawan bicara. Sedangkan menurut Wijaya Kusuma 1981, terjadinya alih kode adalah karena 1. Kehadiran orang ketiga. Kedua, beralihnya suasana bicara. Ketiga, menghindarkan adanya bentuk kasar dan halus dalam berbahasa. Keempat, terpengaruh lawan bicara yang beralih ke bahasa Indonesia. Kelima, berbicaranya lebih mudah. Keenam, berada di tempat umum. Ketujuh, beralih ke media bicara. Selanjutnya dijelaskan oleh Amel.
menjelaskan campur kode menurut ahli. Hill dan Hill di dalam campur kode memiliki sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan dan memiliki fungsi dan keotonomiannya. Sedangkan kode-kode yang lain yang terlibat dalam peristiwa tutur itu hanyalah berupa PC saja, tanpa fungsi atau keotonomian sebagai sebuah kode. Dalam bahasa Indonesia, jika banyak menyelipkan bahasa daerahnya itu bisa dikatakan campur kode. Akibatnya akan muncul ragam bahasa Indonesia yang kejawa-jawaan. Menurut Tilander, apabila dalam suatu peristiwa tutur, klausa maupun frase-frase yang digunakan terdiri dari klausa dan frase campur dan masing-masing klausa dan frase itu tidak mendukung fungsi sendiri-sendiri, maka peristiwa yang terjadi adalah campur kode. Menurut Fasol, kalau seseorang menggunakan satu kata atau frase dari satu bahasa, dia telah melakukan campur kode. Menurut Jurnal Program Pancasila Universitas Pendidikan Ganesha, campur kode disebabkan oleh faktor atau topik pembicaraan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Faktor bahasa, tidak memiliki kosakata seperti unsur-unsur dari bahasa lain. 2. Faktor kosakata bahasa belum mewahanai konsep dalam bahasa lain. Dan 3. Faktor selanjutnya bukan dijawab oleh Melanie. Oke, yang selanjutnya adalah analisis dari Kakak Devita Wijaning Tias tahun 2018. Jadi ini ada salah satu video gitu ya tentang video orang Jepang nyanyi bahasa Indonesia. Terus mahasiswanya bilang, astaga lucu tenan itu yang versi bahasa Indonesianya, hasilnya Jepang banget. Mungkin mereka sendiri yang nyanyi. Nah, dalam hal ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan mahasiswa bahasa dan sastra Jepang untuk menyebut pelafalan sebagai hatsuong. Penggunaan kata hatsuong digunakan dengan asumsi para anggota lain juga telah terbiasa dengan kebiasaan tersebut. Dalam grup ini, kata hatsuong bisa dikatakan sebagai simbol identitas orang-orang yang belajar bahasa Jepang. Nah, hatsuong sendiri itu istilah khusus dalam linguistik Jepang yang artinya pelafalan. Karena kata ini hanya digunakan dalam kepentingan pembelajaran bahasa, maka orang-orang di luar grup ini yang nggak belajar tentang pembelajaran bahasa, maka orang-orang yang tidak belajar bahasa Jepang secara formal yang nggak akan paham maksud dari kata hatsuong. Nah, kita juga sering kan pakai contoh kayak gini, misalnya ini kayak Ibnu Sang di grup sastra Jepang. Waduh, Japan di kelas yang terlupakan. Dan saya tadi juga sering pakai nih kayak gini. Selamat pagi Minasang. Hari ini untuk buku 5 akan ada buku bab 6 dan 7 ya gitu. Saya beri waktu sampai hari saya akan Oke, lanjut saja Cynthia. Nah, penggunaan bahasa Jepang dalam ujaran para anggota grup pada jajaran sosial dilandasi karena kontak budaya akibat pembelajaran bahasa Jepang. Hal tersebut akhirnya menjadikan para mahasiswa. Coba yang lain, tadi Kevin Sang, ada Sang, tolong di-mute ya. Saya suaranya Ana Sang kok jadi tabrak-tabrakan gini. Yang lain tolong di-mute suaranya ya. Onegaishimasu. Hai, arigato. Hai, dozo Ana Sang. Oke. Penggunaan bahasa Jepang dalam ujaran para anggota grup pada jaring media sosial ini dilandasi karena kontak budaya akibat pembelajaran bahasa Jepang secara formal. Hal tersebut akhirnya menjadikan para mahasiswa menjadi suatu kelompok yang mempunyai identitas kejepangannya. Biasanya dibilang, wah Jepangan lu ya, gitu. Yang ditunjukkan melalui kesamaan minat dan hobi mengenai hal-hal yang berbau Jepang. Hal ini menyebabkan para anggota sering memasukkan unsur-unsur bahasa Jepang ke dalam ujarannya, sehingga terjadilah fenomena campur kode dan alih kode. Kita kan campur kode, alih kode itu cuma kayak pakai bahasa Jepang ini kan pasti cuma ke sesama ini ya, wibu ya istilahnya, wibu. Kalau kita orang itu nggak ngerti bahasa Jepang ya kita kan nggak mungkin, aduh dajobu gitu kan, nggak mungkin. Kita pasti pakai bahasa yang istilah Jepangan tuh ke orang-orang yang mungkin suka Jepang atau belajar bahasa Jepang di sekolahnya atau kayak kita gini. Gitu. Berikut referensi yang kami gunakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi kami. Nggak apa-apa, terima kasih. Menurut saya cukup bagus ya, presentasi kalian cukup jelas. Sebentar, jangan diganti dulu slide-nya. Tadi yang tadi ada Google Scholar ya. Google Scholar itu kan bukan buku ya. Namanya siapa yang nulis ini, si Google Scholar ini?
Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran Ahli Kode dan Campuran siapa yang menulis? Ini kan jurnal ya. Pasti ada penulisnya dong. Hai Sensei, ada penulisnya. Siapa? Saya Jadi pada saat nanti dimasukkan ke dalam, belum dimasukkan Sensei. Baru judulnya. harus dimasukkan. Hai Sensei. Jadi sebetulnya cara penulisan referensi itu adalah nama belakang, koma, tahun, titik, judul buku, ataupun judul jurnal. Jadi nanti di dalam referensi Anda, yang dalam slide-slide di depan, Anda bisa masukkan contoh nih, HR tahun 2002. Ya, udah itu saja, HR tahun 2002. Nggak usah banyak-banyak, nanti di dalam referensinya saya, oh HR 2002 ini nih, oh buku perkenalan awal sosiolinguistik, seperti itu. Nah, Anda bisa belajar menulis referensi yang baik itu dari buku. Kalau di buku sosiolinguistik ada nih di belakang. Nggak apa-apa, kalian tulis referensi ya. Nah, di sini ada siapa yang pegang di grup kalian, siapa yang pegang buku HR? Saya Cynthia Sensei. Nih. Oke, nih. Ini ada yang namanya halaman 245. Ya, boleh kalian lihat halaman 245 kalau memang memegang buku sosial ini atau di semua buku manapun ya. Di belakang itu ada cara. Di sini ada contohnya nama ya. Allen, koma, JPB dan Speed Corder tahun, kemudian judulnya ya, judulnya dimiringkan atau dikasih tanda kutip. Kemudian London atau Indonesia, London Oxford University Press. Jadi pada saat kalian mereferensi tulisannya yang di slide, hanya tulis saja HR 2002. Oh, HR 2002 itu adalah sosiolinguistik perkenalan awal. Itu detailnya seperti itu. Ya, jadi kenapa biar jelas. Nah, jadi contoh untuk yang Google Scholar tadi, ini saya tidak tahu nih yang menulis siapa. Saya pengen tahu siapa yang nulis soalnya. Ya, cari penulisnya ya, Google Scholar itu. Oke, yuk lanjut. Nah, tadi ada yang namanya pergantian topik. Boleh dilihat nggak slide pergantian topik tadi Anda katakan? Pergantian topik. Nah, ini Anda ambil Google Scholar kan ya? Di dalam Google Scholar tersebut, yang jurnal tadi, jurnal dimensi yang saya tidak tahu siapa penulisnya ini, menurut beliau terkait dengan contoh berganti topik ini, kasus yang ABCA ini, apa sih alasannya dia berganti topik? Ya kan untuk mengganti pembicaraan dan membicarakan kapan kelas nih typo ya. Kelas berakhir dengan topik lapar yang rasakan, seperti itu kan. Jadi dia bilang katanya ini berganti. Tapi kan bukan itu. Maksud campur-campuran ini maksudnya apa sih? Gitu loh. Dia nyampur-nyampurin ini bukan topiknya. Topiknya diganti. Oh ya gue lapar nih. Iya lagi. Tapi kan kenapa gitu? Kenapa dicampur-campur? Itu yang saya belum nemu dalam contoh-contoh itu. Ideska? Hai Sensei. Hai Sensei. Oke. Nggak banyak kok kan? Nggak banyak. Terus sama faktor tadi apa sih? Ada faktor-faktor yang bagaimana ya tadi? Saya tadi membaca faktor-faktor belum selesai nulis, sudah kealihkan oleh slide berikutnya. Ini ada faktor apa ya? Faktor-faktor di bagian mana tadi? Faktor-faktor. Nah, ini. Ini Anda ambilkan dari M. Andiani ya, Marta Sudianto. UP ini kayaknya. Di sini dia menambahkan campur kode disebabkan oleh faktor atau topik pembicaraan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ini saya nggak paham jujur. Apakah ada contohnya nggak atau penjelasan lebih lanjut terkait ini? Iya sih Sensei, sebenarnya ada itu contohnya, tapi nggak dimasukin. Jadi iya kesalahan saya Sensei. Pertama gini, namanya definisi itu kan rumit ya. Ya, definisi yang bisa ngerti yang bikin definisi doang soalnya. Selain yang bikin definisi nggak ngerti biasanya. Oleh karena itu, contoh itu membantu untuk menjelaskan definisinya. Ya. Nah, kalau ini tidak memiliki kosakata seperti unsur-unsur dari bahasa lain itu maksudnya apa? Saya nggak paham. Ya. Terus faktor kosa bahasa belum mewahanai konsep dalam bahasa lain. Ini semua 3 ini saya nggak paham nih. Jujur, saya nggak paham. Oh iya. Bisa nggak tolong ditambahkan, dijelaskan lagi dan diberikan contohnya ya? Oke. Untuk faktor. Kapan Sensei, sekarang atau? Ya, pokoknya sebelum kita upload ke ini aja. Ini kan masih ada waktu sampai dengan minggu depan kan, ya. Saya juga nggak. Sebelum UAS udah masuk ke tugas UAS seperti itu. Ijo.
Dake. Selebihnya semua sudah bagus sekali, tidak ada masalah. Contoh-contohnya juga sudah mengena. Hati-hati dalam mengambil chat ya. Khususnya terkait dengan dosen kalian. Tahu. Ya, kalau perlu dicoret namanya. Ya. Sudah, Jadi sudah iya, tapi jangan langsung, wah ini dosennya si A, bilang aja dosen siapa gini nih. Ini kan apa sensei dicoret gitu kan. Mumpung itu juga tahu siapa orangnya gitu kan. Masih kelihatan. Masih kelihatan lagi ya. Masih kelihatan. Hati-hati, ini pernah kasus loh di UI waktu itu, pernah kasus di UI, dia merasa di grup chat itu memang kebetulan lagi ngejulit sih kayaknya. Ngejulit, terus dijadikan sebagai contoh, ternyata bocor di kelas linguistik, keluar gitu, dosennya ngomel. Kenapa masukin saya nggak ngomong-ngomong? Waduh, parah, ada semua dapat C langsung. Oh, ini belum izin Ibu. Ya, jadi jangan sampai bocor ya teman-teman. Ya gini, kalau pengen nggak bocor, ini Bumpo 5 Suyobi, ya ini hari Rabunya ditutup. Nih, judul ya. Bumpo saja cukup Bumpo. Ini saya bisa cari ini. Jadi maksud saya privacy itu harus tetap dijaga ya. Yang namanya chat itu kan sesuatu yang rahasia ya. Maksudnya hanya terbatas kepada yang ditujukan saja. Kalau Anda sudah keluarkan ke dalam forum, kalian harus jaga kerahasiaan dari orang tersebut ya. Sebisa mungkin jangan menimbulkan hal yang tidak diinginkan ya. Karena ini kejadian nanti ada pencemaran nama baik lah. Nggak apaan tuh ngomong-ngomong. Anda tahu kan ada beberapa sensei Jepang kita yang sulit untuk agak relax sedikit gitu kan ya, terlalu cantok banget gitu. Yang hati-hati seperti itu, tolong dicoret yang Bumpo 5-nya, sastra Jepang UNAS, nama-nama orangnya gitu kan, ada Adam, Ade, Anjas, Anissa itu kan wah ketahuan deh. Nama gua tuh gitu kan. Hati-hati. Nama-nama sebisa mungkin hapus, kemudian yang merujuk kepada institusi ataupun orang juga tolong disamarkan. Hai, Sensei. Hai, onegaishimasu. Hai, ijo desu.